Sobat Genius, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Fitri di Genius Online. Kali ini kita masih sama, yaitu akan belajar pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas mengenai materi keanekaragaman hayati, bioteknologi, kemudian ada sistem gerak pada manusia. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia dan sistem pernafasan pada manusia. Oke, Sobat Genius, langsung saja kita ke materi berikut ini. Halo Sobat Genius, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Fitri di Genius Online. Kali ini kita masih sama, yaitu akan belajar pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas mengenai materi keanekaragaman hayati, bioteknologi, kemudian ada sistem gerak pada manusia. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia dan sistem pernafasan pada manusia. Oke, Sobat Genius, langsung saja kita ke materi berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi sekaligus, yaitu sistem pencernaan manusia dan sistem pernafasan pada manusia. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia terlebih dahulu. Sekarang kakak tanya dulu ke Sobat Genius yang ada di sana. Jadi, Sobat Genius masih ingat tidak bagaimana proses pencernaan makanan itu berlangsung? Ya, jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas beberapa organ, yaitu dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, dan ke anus. Nah, awal mula makanan masuk ke rongga mulut. Kemudian setelah masuk ke rongga mulut, di bagian rongga mulut terdapat 3 bagian, yaitu ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, di kelenjar ludah terdapat air liur, yang di dalamnya terdapat enzim tialin yang berfungsi untuk mengubah amilu menjadi maltosa. Nah, setelah masuk ke rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu terjadi dorongan yang menuju ke lambung. Jadi makanan tersebut akan terdorong menuju ke lambung karena adanya kontraksi otot yang ada di kerongkongan. Oke, dari kerongkongan kemudian makanan dilanjutkan menuju ke lambung. Nah, pada lambung ini terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh 3 enzim yang ada di lambung, yaitu ada enzim HCl, pepsinogen, dan renin. Kemudian diteruskan di usus halus. Nah, di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ilium. Pada usus 12 jari atau dikenal dengan duodenum menghasilkan enzim enterokinase, sakarose, dan laktase. Nah, kelenjar usus kemudian menghasilkan 2 hormon, yaitu ada hormon sekretin yang berfungsi untuk merangsang keluarnya getah pankreas, dan yang 2 yaitu hormon kolesistokinin yang berfungsi untuk merangsang keluarnya empedu yang disekresikan oleh hati. Dari usus halus kemudian dilanjutkan ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi pengaturan kadar air dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, usus besar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kolon ascendens yang menaik, kemudian ada transversum yang mendatar, dan yang terakhir yaitu descendant, yaitu kolon yang menurun. Setelah itu dilanjutkan di anus. Oke, Sobat Genius, itu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan manusia itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, mekanisme dari pernafasan itu ada 2, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, yuk Sobat Genius, kita langsung saja ke soal-soal berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 materi sekaligus, yaitu sistem pencernaan manusia dan sistem pernafasan pada manusia. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia terlebih dahulu. Sekarang kakak tanya dulu ke Sobat Genius yang ada di sana. Jadi, Sobat Genius masih ingat tidak bagaimana proses pencernaan makanan itu berlangsung? Ya, jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas beberapa organ, yaitu dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung,
usus halus, usus besar, dan ke anus. Nah, awal mula makanan masuk ke rongga mulut. Kemudian setelah masuk ke rongga mulut, di bagian rongga mulut terdapat 3 bagian, yaitu ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, di kelenjar ludah terdapat air liur, yang di dalamnya terdapat enzim tialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, setelah masuk ke rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu terjadi dorongan yang menuju ke lambung. Jadi makanan tersebut akan terdorong menuju ke lambung karena adanya kontraksi otot yang ada di kerongkongan. Oke, dari kerongkongan kemudian makanan dilanjutkan menuju ke lambung. Nah, pada lambung ini terjadi 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh 3 enzim yang ada di lambung, yaitu ada enzim HCl, pepsinogen, dan renin. Kemudian diteruskan di usus halus. Nah, di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ilium. Pada usus 12 jari atau dikenal dengan duodenum menghasilkan enzim enterokinase, sakarose, dan laktase. Nah, kelenjar usus kemudian menghasilkan 2 hormon, yaitu ada hormon sekretin yang berfungsi untuk merangsang keluarnya getah pankreas, dan yang 2 yaitu hormon kolecisitokinin yang berfungsi untuk merangsang keluarnya empedu yang disekresikan oleh hati. Dari usus halus kemudian dilanjutkan ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi pengaturan kadar air dan tempat pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, usus besar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kolon ascendens yang menaik, kemudian ada transversum yang mendatar, dan yang terakhir yaitu descendent, yaitu kolon yang menurun. Setelah itu dilanjutkan di anus. Oke, Sobat Jenius, itu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan manusia itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, mekanisme dari pernafasan itu ada 2, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, soal pertama ini adalah soal UN tahun 2018. Perhatikan tabel hasil uji makanan berikut ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang memiliki kandungan amilum yang paling tinggi adalah A. 1, 3, dan 6, B. 1, 4, dan 7, C. 2, 3, dan 5, dan D. 5, 7, dan 8. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya adalah, dari soal di atas yang ditanyakan adalah, makanan yang mengandung amilum yang paling tinggi adalah, maka jelas yang menghasilkan warna biru kehitaman adalah yang mengandung banyak amilum. Lihat tabel dan opsi jawabannya. Sehingga nomor 1, 4, dan 7 adalah jawaban yang tepat. Maka jawabannya adalah yang B, 1, 4, dan 7. Kedua, soal kedua ini merupakan soal UN tahun 2016. Perhatikan tabel enzim pencernaan di bawah ini. Yang pertama, enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Yang kedua, ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mencerna tepung menjadi maltosa. Yang ketiga, ada enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim yang keempat ada tripsin yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, pertanyaannya adalah hubungan yang tepat antara enzim dengan fungsinya pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, dan D, 3 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Hubungan yang tepat antara enzim dengan fungsinya adalah nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Oke, sekarang lanjut ke soal yang ketiga.
Soal ketiga ini adalah soal UN tahun 2015. Soalnya adalah enzim yang dihasilkan oleh organ lambung dan fungsinya adalah A. Pepsinogen menguraikan protein menjadi asam amino. B. Amilase menguraikan tepung menjadi maltosa. C. Renin menguraikan vitamin dan mineral. D. Pepsin menguraikan protein menjadi pepton. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, enzim yang dihasilkan oleh lambung adalah enzim pepsin dan renin, di mana pepsin berfungsi untuk menguraikan protein menjadi pepton, kemudian renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein susu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pepsin yang berfungsi untuk menguraikan protein menjadi pepton. Selanjutnya, masuk ke soal yang keempat. Soal keempat ini adalah soal UN tahun 2014. Soalnya adalah penderita polip mengalami pilek menahun yang disebabkan oleh A. Penyempitan ruang alveoli oleh cairan atau lendir. B. Hambatan keluar masuknya udara karena adanya daging tumbuh di rongga hidung. C. Gangguan kontraksi otot polos pada bronkiolus. D. Peradangan dinding alveolus karena infeksi bakteri Mycobacterium sp. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya adalah penderita polip mengalami pilek menahun yang disebabkan oleh hambatan keluar masuknya udara karena adanya daging tumbuh di rongga hidung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang kelima. Soal kelima ini adalah soal UN tahun 2017. Soalnya adalah perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pernafasan di bawah ini. 1. Kontraksi yang kaku dari bronkiolus. 2. Peradangan pada cabang batang tenggorokan. 3. Infeksi virus, bakteri, dan organisme menyerupai Mycobacterium sp. Yang keempat, kerusakan sel-sel paru-paru sehingga paru-paru mengecil. Pertanyaannya adalah, gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, dan D. 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya adalah bronkitis merupakan peradangan pada bronkus atau cabang batang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, organisme, patogen misalnya Mycoplasma, pneumonia, dan chlamydia. Kontraksi yang kaku dari bronkiolus menyebabkan penyakit asma dan kerusakan sel-sel paru-paru sehingga paru-paru menjadi menyebabkan tuberkulosis atau dikenal dengan TBC. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu nomor 2 dan 3. Oke, sekarang lanjut ke soal yang ke-6. Soal ke-6 ini adalah soal UN tahun 2019. Jadi, tolong diperhatikan soalnya ya. Soalnya adalah, perhatikan tabel hasil uji bahan makanan berikut ini. Dari percobaan tersebut, makanan yang mengandung glukosa adalah A. P, B. Q, C. R, dan yang D. S. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya yaitu uji Benedict dilakukan dengan cara menetesi zat makanan dengan reaksi Benedict kemudian dipanaskan. Ketika ditetesi Benedict, zat makanan akan berwarna biru. Dan setelah dipanaskan akan ada endapan berwarna merah bata yang menandakan positif bahwa makanan itu mengandung glukosa. Jadi, jenis makanan pada tabel yang menunjukkan hasil positif dengan reaksi Benedict atau mengandung glukosa adalah jenis makanan huruf P. Jadi, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, lanjut ke soal yang ke-7. Soalnya adalah
Berikut yang merupakan proses yang terjadi di dalam organ lambung kecuali A. Penggumpalan protein susu atau kasein, B. Pengaktifan tripsinogen menjadi tripsin, yang C. Penguraian protein menjadi pepton, dan yang D. Desinfeksi atau membunuh kuman. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya yaitu pada organ lambung terjadi beberapa proses, yaitu pemecahan protein menjadi pepton, yaitu yang dilakukan oleh enzim pepsin. Yang kedua yaitu terjadi penggumpalan protein susu atau kasein. Dan yang ketiga yaitu terjadi desinfeksi atau pembunuhan kuman yang dilakukan oleh HCl. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang ke-8. Soalnya adalah pada bagian usus besar berlangsung proses A. Pencernaan dibantu oleh bakteri E. coli, B. Sekresi enzim protease, yang C. Penyerapan sari-sari makanan, dan yang D. Pembentukan antibodi. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya adalah usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa pencernaan dengan bantuan bakteri E. coli, dan usus besar juga berfungsi sebagai tempat pengaturan kadar air. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu terjadi pencernaan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang ke-9. Dalam rongga hidung, udara pernafasan yang masuk akan mengalami proses A. Pengaturan tekanan, B. Penyaringan kotoran, C. Penyesuaian kandungan zat, dan yang D. Peningkatan jumlah udara. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya adalah pada rongga hidung terdapat bulu hidung dan lendir yang berfungsi untuk penyaring kotoran. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, berfungsi sebagai penyaring kotoran. Selanjutnya masuk ke soal yang ke-10. Soalnya adalah perhatikan fungsi organ pernafasan berikut ini. Yang pertama, ruang resonansi suara. Yang kedua, menyaring partikel kotoran. Yang ketiga, mengatur suhu udara pernafasan. Yang keempat, mengeluarkan partikel yang masuk ke saluran dengan epitel yang bersilia. Fungsi hidung ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 4, C, 2 dan 3, dan yang D, 3 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya adalah hidung dalam sistem pernafasan berfungsi sangat penting karena di dalam hidung terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung. Selain itu, terdapat sel konka yang mengatur suhu udara pernafasan. Jadi, fungsi hidung yaitu menyaring partikel kotoran dan mengatur suhu udara pernafasan. Baiklah sobat, cukup sekian dulu materi kali ini. Jangan lupa terus semangat dan terus berlatih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.